Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahul Baihaqi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 27 Safar 1447 Hijriah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kembali kita berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang difarduainkan bagi kita kaum laki-laki balik dan berakal. Maka patut kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pelopor Islam yang merubah zaman dari zaman yang tidak beradab menjadi zaman yang berakhlak dan beradab, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Maka patut kita berselawat kepada baginda Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa dan tak bosannya Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti takut dan juga bermakna adalah kita menjalankan segala perintah Allah sekaligus kita meninggalkan segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini materi kita adalah tentang pentingnya hormat dan takzim kepada guru. Kenapa kita mengangkat tema ini? Sesuai dengan kasus dan keadaan negeri saat ini, bagaimana anak-anak murid, para peserta didik yang tidak hormat, yang tidak memuliakan guru-gurunya. Di antara contoh kasusnya kita lihat di Sumatera Barat, salah seorang murid yang ingin
bahkan mengajak berkelahi gurunya. Ada juga para peserta didik di Pasuruan mengajak debat gurunya. Ada juga dulu sekitar 5 tahun 10 tahun yang lalu salah satu dosen dibunuh oleh mahasiswanya. Betapa mirisnya kita lihat bagaimana anak-anak murid, para peserta didik yang kita harapkan dia menjadi estafet perjuangan agama, bangsa dan negara. 10 tahun sekarang dengan 10 tahun ke depan, makalah anak-anak kita lah yang akan mengisi negara ini. Bukan saja ilmu yang kita kuasai, ilmu dunia, fisika, IPA, bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Boleh kita kuasai seluruhnya, tapi harus kita seimbangkan antara ilmu dan adab. Maka dikatakan para ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka ilmu tanpa adab kesombongan jatuhnya. Menolak kebenaran, menolak saran dan masukan, menganggap diri yang paling benar, yang paling kuat, yang paling bisa, yang paling pandai. Karena kita sarjana, tamat SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan digelarkan profesor lain sebagainya, tapi adab tidak ada. Maka ilmu tanpa adab ini bisa membuat seseorang menjadi sombong. Maka itu salah satu peran Nabi kita Muhammad SAW diutus ke dunia adalah menyempurnakan akhlak. Dari yang tidak beradab menjadi adab, dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlak, dari yang tidak baik menjadi baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka di antara untuk mendapatkan ilmu yang barokah adalah pentingnya kita hormat dan ta'zim kepada guru kita. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan keberkahan ilmu, dimudahkan dalam segala urusan, disukseskan kita adalah menghormati guru, menghormati ahli ilmu. Ingin dipermudah, ingin diperlancar, ingin disukseskan dunia, maka hormati dan muliakan guru. Dari beberapa kasus tadi sangat disayangkan bagaimana anak-anak dan peserta didik bahkan sampai mengajak berkelahi dan membunuh gurunya. Bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan ilmu?
Karena orang tua di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada dua. Yang pertama orang tua rohani, yang kedua orang tua jasmani. Orang tua rohani itu adalah orang tua yang memberikan ilmu kepada kita, yakni guru. Sedangkan orang tua jasmani adalah orang tua kandung kita sendiri yang memberikan fasilitas makan, tempat tinggal, kelengkapan. Maka sama guru dengan orang tua wajib untuk dihormati dan dimuliakan. Maka akan terlihat ketika ada anak yang dia melawan kepada gurunya, maka nanti di rumah dia pasti akan melawan kepada orang tuanya. Akan terlihat anak yang sopan dan beradab kepada gurunya, pasti dia di rumah itu sopan dan santun terhadap orang tuanya. Bahkan bukan saja dia berilmu, bukan ilmu saja dia pelajari, tapi adab yang dia dahulukan. Dia belajari adab, dia dahulukan adab dalam segala aktivitas. Sehingga kenapa? Ketika kita melaksanakan ibadah pun ada adabnya. Melaksanakan sholat, kita menghadap Allah, ada adabnya. Datang dari rumah ke masjid, ada adabnya. Masuk ke dalam masjid, ada adabnya. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri juga ada adabnya. Bahkan berjalan di depan orang tua pun juga ada adabnya. Itulah perbedaan antara Islam dengan agama yang lainnya. Makanya Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Orang yang berada di sebelah kanannya nyaman, tidak terganggu, tidak tersakiti. Orang yang berada di sebelah kirinya pun juga tidak terganggu dan tersakiti. Orang di depannya, di belakangnya. Bahkan bertetangga pun kita di dalam Islam juga diajari adabnya. Memuliakan tamu, menghormati tamu, menjalin silaturahmi terhadap tetangga kita. Maka penting ini adab, hormat dan takzim kita terhadap guru. Maka ada beberapa poin yang ini menjadi poin penting dalam isi khutbah kita pada siang hari ini. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, yang pertama, adab terhadap guru adalah hormat dan takzim terhadapnya. Yang kedua, jangan berjalan di depannya. Kalau dapat kita berjalan di belakangnya. Sekiranya berjalan kita di depannya, maka kita tunduk atau menurunkan tangan kita atau membungkukkan badan kita sedikit. Kalau di zaman orang tua kita dulu, kita berjalan di depan orang tua, di toko kita pakai rotan, dipukul bahkan pakai tangan, diarahkan kita berjalan di belakangnya. Tapi saat ini kita lihat anak berlalu lalang berjalan di depan kita. Jangan berjalan di depannya. Yang ketiga, kata Imam Burhanuddin Az-Zannurji, adab terhadap guru adalah jangan bertanya sebelum beliau mengizinkan untuk bertanya. Sampaikan guru itu menjelaskan, menyampaikan materinya, baru boleh dia bertanya. Dan yang keempat, jangan memotong pembicaraannya.
Di saat guru, di saat dosen kita menerangkan, kita memotong pembicaraannya, itu tidak ada adabnya. Yang kelima, la yajlisu makanahu. Jangan duduk di tempatnya. Jangan duduk di kursinya dan di mejanya. Sebagai bentuk kepatuhan kita, hormat dan takzim terhadap guru. Dan yang keenam, selalu mendoakan guru-guru kita. Doakan yang terbaik terhadap guru-guru kita. Karena beliaulah yang akan memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada kita semua. Kenapa saking pentingnya adab terhadap guru ini? Sahabat Nabi Muhammad SAW Ali bin Abi Thalib mengatakan, bahkan sampai dia mau jadi budak, kalau ada satu guru yang satu huruf saja dia diajarkan, dia mau menjadi budak. Bahkan dihitung-hitung satu huruf, satu materi atau satu pembahasan saja disampaikan oleh guru. Sungguh luar biasa banyak hitung-hitungannya. Orang semua sukses ini disebabkan oleh guru-gurunya. Guru bukanlah beban dan lain sebagainya. Tapi guru itu adalah jalan pintas kita untuk menuju kesuksesan. Karena kita belajar, membaca, berhitung, dan punya pengetahuan ilmu agama dan lain sebagainya, itu sebab daripada guru-guru kita. Semoga dari 6 adab ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik para peserta didik, anak-anak kita, maupun kita terhadap guru-guru kita di luar sana. Walaupun kita sudah selesai dalam pendidikan kita, tetap kita hormat dan takzim untuk mendapatkan keberkahannya. Mana tahu keberkahan kita, mana tahu kesuksesan kita ini disebabkan karena doa daripada guru-guru kita. Mana tahu kita di puncak karir kita mendapatkan jabatan baru ini disebabkan daripada doa dan ridho daripada guru-guru kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnana bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.